Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febrian dengan NIM 230108041 dari Prodi Tadarus Fisika semester 5 kelas B Universitas Islam Negeri Mataram. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran fisika yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Kafrawi, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda pada soal tipe pilihan ganda menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk lengkapnya tonton video ini. Nah, di sini saya sudah sediakan data yang saya buat asal-asalan. Nah, di sini saya buat 25 butir soal dan siswa 30 atau responnya 30. Nah, ini nilai 1 artinya dia menjawab benar, kalau 0 menjawab salah. Nah, sebelumnya itu kita masuk ke aplikasi SPS-nya. Nah, di bagian ini, aplikasi SPSS ini ada dua bagian, yaitu pertama bagian input. Nah, di bagian input itu ada dua bagian, yaitu ada variable view sama data view. Nah, yang kedua itu ada bagian output. Nah, di bagian output ini gunanya adalah untuk menampilkan hasil analisis yang telah kita analisa menggunakan SPSS. Nah, dimana kita input data yang tadi ini, yang data saya buat itu secara kontrol ini. Soalnya. Tapi selanjutnya kita masuk ke SPS bagian input. Di data view kita dan di sini data yang di Excel tadi udah berada di data view. Selanjutnya di variable view, di bagian name itu kita klik 2 kali. Nah, kita control V, kita ubah name-nya biar kita gampang. Hanya kita replace, hanya di Infinity kita ketik var 00. Nah, di bagian replace weight kita kasih nama soal. Selanjutnya kita pilih replace all. Nah, ini berubah otomatis soalnya terus. Nah, di bagian name soal 26 kita gantikan total. Tadi sampai soal 25 kita ubah jadi total. Nah, selanjutnya di bagian tipe numerik, nah di sini kita ganti dengan 0. Setelah itu, pertama kita akan uji validitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kebebasan sesuatu instrumen. Nah, persyaratan uji validitas itu pertama bandingkan nilai R hitung lebih besar dari database non valid, bandingkan nilai R hitung lebih besar dari database non tidak valid, dan untuk N sama dengan 30. Kenapa yang 30? Karena saya gunakan 30 responden untuk siswa. Nilai RTB itu kita lihat di sini, tabel nilai R produk momen. Nah, di bagian ini kita pakai 30, pakai atas persennya 0,3611. Makanya RTB 0,31 kita bandingkan dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sama valid, dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sama tidak valid. Nah, kita coba cara uji validitas. Kita tulis analis, terus kita beri slide, selanjutnya kita apply chart. Selanjutnya di bagian kita pindah ke variabel, kita kontrol A. Variabel selanjutnya kita klik OK. Nah, di bagian output udah data yang sudah kita uji validitas di sini. Nah, caranya kita bandingkan dengan yang tadi syarat. Nah, soal pertama, kita lihat soal pertama. Di bagian kita fokus pada bagian percent collection ini sama signifikan sini di bagian total. Nah, di percent collection itu kalau 0,073 dan lebih kecil dari RTB yang 0,0361 dan signifikan 0,71 lebih besar dari 0,05. Jadi soalnya ini tidak valid. Nah, kita cek pakai
bandingan tabel terhitung atau signifikan sama saja. Tapi bagian nomor 2, 0,155 itu lebih kecil dari RKB 0,31 jadi soalnya tidak valid. Nah, nomor 3 kita lihat 0,248. Nah, lebih kecil dari nilai RKB yang tadi itu 0,31 jadinya soalnya tidak valid. Nah, kita lihat total soal nomor 4 skornya itu adalah 0,186. Nah, itu ada tidak. Kita lihat nomor 3 lebih kecil dari RKB jadinya soalnya tidak valid. Selanjutnya nomor 5 kita lihat SPN-nya adalah 0,560. Nah, ini 0,560 totalnya adalah lebih besar dari RKB yang 0,31 jadinya soalnya adalah valid. Selanjutnya nomor 6. Nah, nomor 6 kita lihat 0,03 jadinya lebih kecil dari RKB 0,48 lebih kecil dari tabelnya jadinya tidak valid. Nah, sekarang nomor 12 0,103 lebih kecil dari tabelnya jadinya tidak valid kan tabelnya 0,361. Nah, nomor 13 0,869 lebih besar dari tabel 0,36 jadinya valid. Selanjutnya nomor 14 0,103 lebih kecil dari tabel yang tadi valid. Kan nilai tabel tidak. Nah, selanjutnya nomor 15 0,48 lebih kecil dari tabel jadinya tidak valid. Valid soal 15. Soalnya nomor 16 itu 0,1 lebih kecil dari tabel jadinya tidak valid. Sekarang soal nomor 17 0,241 lebih kecil dari tabel jadinya tidak valid. Ingat tabelnya 0,91. Selanjutnya soal nomor 18 0,90 lebih dari tabelnya tidak valid. Dan nomor 19 0,14 tidak valid kecil tidak valid. Nomor 20 0,249 lebih kecil dari tabelnya tidak valid. Selanjutnya nomor 21 0,420 lebih besar dari tabel yang 0,361 jadinya soal nomor 21 valid. Nomor 22 0,60 lebih besar dari tabel jadinya soal nomor 20 valid. Selanjutnya nomor 23 0,058 lebih besar dari tabel 0,361 jadinya valid. Nomor 24 0,37 lebih kecil dari tabel yang tidak valid. Selanjutnya 0,6 soal nomor 0,37 0,307 lebih kecil dari tabel jadinya soal nomor 25 tidak valid. Nah, jadi dapat kita lihat dari 25 soal dari pengecekan validitas hanya nomor 5 yang valid, nomor 7, nomor 8, nomor 13, nomor 21, 22, 23 yang valid. Nah, karena kan saya buat asal-asalan jadinya kebanyakan soalnya tidak valid. Nah, untuk selanjutnya kita akan ngecek soalnya reliabilitas itu sebenarnya soal yang tidak valid ini kita tidak ikutkan. Kalau kita pakai data penelitian atau penelitian data sesungguhnya kita tidak menggunakan soal yang tidak valid karena ini saya cuma untuk coba aplikasi SPS-nya saja, jadinya saya gunakan aja yang soalnya tidak valid karena terlalu banyak valid, jadi kita gunakan tidak saja karena kita cuma cek validitasnya saja untuk SPS-nya. Nah, selanjutnya kita kembali ke bagian input. Nah, di bagian ini kita cek yang kedua itu reliabilitas sama daya pembedanya. Pertama itu klik analis, selanjutnya kita klik skal, kita klik reliability analis. Nah, selanjutnya di bagian ini kita pindah ke item. Nah, klik Ctrl A. Nah, di bagian total kita kembalikan lagi. Nah, karena kita mau ngecek reliabilitas dan daya pembeda, kita pilih statis. Nah, udah klik ini, kita klik continue, kita udah pilih alpha. Nah, di bagian output muncul hasilnya. Nah, untuk kita cek reliabilitasnya, kita fokus pada tabel reliability statistics. Nah, reliability statistics, nah kita fokus pada bagian kolomba alpha. Nah, dapat dilihat uji reliabilitas itu digunakan untuk menguji kendalaan suatu instrumen. Penelitian suatu kuesioner dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Stabil atau stabilnya persyaratan uji validitas itu uji reliabilitas, maksudnya ini uji reliabilitas, uji reliabilitas. Nah, nilai Combes alpha lebih besar dari 0,6. Kita lihat di tadi. Kita lihat totalnya adalah Combes alpha ada 0,577. Nah, 0,577 itu lebih kecil dari nilainya 0,57 nilai alfanya, dan 0,6 lebih kecil, jadinya kesimpulannya nilai realitas soal yang saya buat
saya buat tidak stabil, nilainya tinggi. Karena kan saya taruh soal yang tidak valid tadi. Karena kan saya buat asal-asalan, jadi soal yang saya buat itu tidak stabil. Jadi selanjutnya kita cek uji daya pembeda. Nah, kita fokus pada tabel ini, item total statistik. Nah, kita fokus pada kolom item total correlation. Nah, correlation ini kita fokus item correlation. Nah, correlation ini. Nah, sekarang item correlation ini kita konsultasikan dengan nilai indeksnya. Saya buat di sini. Uji daya beda itu adalah kemampuan satu siswa untuk membandingkan antara peserta didik yang pandai menguasai materi dengan peserta didik yang kurang pandai, kurang menguasai materi. Nah, ini rumusnya. Jumlah peserta tes, JA banyak peserta kelompok tes banyaknya peserta kelompok bahan. Tapi kita fokus pada interpretasinya. Kita bandingkan nilainya. Ini kan 0,235 1 untuk soal pertama itu 0,235. Nah, kan kalau 0,70 sampai 1,0 itu baik sekali, 0,40 sampai 0,69 itu baik, bisa digunakan. 0,20 sampai 0,39 cukup, boleh digunakan dengan perbaikan. 0,00 sampai 0,19 sama dengan jelek, tidak boleh digunakan. Nah, kita lihat soal pertama di sini. 0,235 adalah berada di sini. 0,20 sampai 0,39. Jadinya cukup. Boleh digunakan tapi harus perbaikan soalnya. Cukup. Nomor 2 jelek sekali, tapi kita fokus jangan diklik. Nah, nomor berapa tadi? Nah, nomor 8 240. Lihat nomor 240 itu 240 cukup. Boleh digunakan dengan perbaikan. Nah, selanjutnya nomor 9 0,190 nilainya adalah jelek, tidak baik digunakan. Selanjutnya di 00 jelek juga, tidak baik digunakan. Selanjutnya soal berikutnya 0,233 cukup, boleh digunakan. Selanjutnya nomor ini 0,24 sekarang di sini soal nomor 8 240 lagi, nomor 240 nilainya adalah cukup, boleh digunakan dengan perbaikan. Nomor 9 0,19 jelek, tidak boleh digunakan. Nomor 10 00 jadinya tidak jelek, tidak boleh digunakan. Soal 11 0,233 cukup, boleh digunakan dengan perbaikan. Selanjutnya soal nomor 12 0,218 cukup, boleh digunakan dengan perbaikan. Nomor 13 0,478 baik digunakan. Nomor 14 0,218 ini di sini 18 jelek, tidak baik digunakan. Selanjutnya nomor 13 0,478 baik digunakan.
nomor 14 0,2118 jelek digunakan, nomor 15 0,93 jelek tidak baik digunakan, soal 16 0,181 jelek tidak baik digunakan. Nah, selanjutnya 0,354. Nah, cukup boleh digunakan dengan perbaikan. Nah, soal 18 0,17 jelek tidak baik digunakan, nomor 19 0, jelek tidak baik digunakan, nomor 90 1,76 jelek tidak baik digunakan, 1,56 sudah 1 adalah 21 cukup baik digunakan tapi dengan perbaikan, nomor 22 0,116 baik cukup. Nah, nomor 23 dan 0,24 cukup boleh digunakan dengan perbaikan, nomor 24 5,70 0,570 dia itu baik digunakan, dan nomor 25 0,14 jelek digunakan. Nah, selanjutnya kita kembali ke data selanjutnya di bagian input. Nah, di sini kita akan mengecek yang terakhir, yaitu kita akan mengecek yang terakhir, uji tingkat kesukaran. Nah, gimana caranya? Kita lihat dulu penjelasan tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran mengatakan bahwa tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi antara banyaknya peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar dengan banyaknya peserta tes. Hal ini berarti semakin banyak peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar, nah maka makin besar indeks tingkat kesukaran, yang berarti makin mudah butir soal itu. Sebaliknya, makin sedikit peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar, maka soal tersebut makin sukar. Nah, ini rumusnya, tapi kita fokus pada interpretasi tingkat kesukarannya saja. Nah, kita cek dulu tingkat kesukarannya. Caranya adalah kita pilih analis, selanjutnya kita pilih deskriptif statistik, selanjutnya kita pilih frekuensi, selanjutnya di bagian selanjutnya kita pindah ke variabel, jadi kita klik, kita Ctrl A, kita pindah, kecuali totalnya kita kembali. Nah, di bagian statistik kita pilih min, kita pilih minimum, maksimum, continue. Di situ ya. Sudah itu kita pilih oke. Nah, di sini kita muncul di bagian outputnya statistik. Kita fokus di bagian statistik, di bagian main. Kita fokus pada bagian main. Kita fokus di bagian main. Nah, di bagian main kita fokus pada bagian main variabilitas tadi. Nilai main. Kita fokus karena. Nah, bandingkan nilai main pada tabel statistik sesuai dengan indeks tingkat kesukarannya. Kita bandingkan nilai main ini dengan tingkat kesukarannya. Pertama itu soal pertama ada mainnya ada 0,77 itu sedang. 0,7 itu mudah. Soalnya mudah. Nomor 2 itu 0,80 soalnya mudah. Soal 3 0,7 soalnya sedang. 0,10 itu soalnya adalah sangat sukar. Nah, 0,27 soalnya adalah nomor 27 soalnya 0,27 soalnya adalah sukar. Nah, nomor 6 0,1 soalnya sangat sukar. Nah, soal 7 mainnya 0,30 soalnya sukar. Nah, nomor 8 mainnya 0,43 soalnya adalah sedang. Nah, soal nomor 9 0,3 mainnya adalah sangat sukar. Nah, nomor 10 mainnya 1 adalah sangat sukar. Soal 10 0,7 nomor 0,7 sangat sukar. 0,97 soalnya sangat mudah. Nah, untuk soal 14 0,93 15 soalnya 3 sangat mudah. Nomor 15 0,97 nilainya sangat mudah. Nomor 18 0,77 nilainya mudah. Nomor 19 nilainya adalah sangat sukar. Nah, selanjutnya bagian soal nomor 20 0,83 nilainya mudah. Nomor 27 soalnya adalah sukar. Soal nomor 22 0,80 nilainya mudah. Nomor soal 23 0,43 nilainya adalah sedang. Untuk soal nomor 4 0,63 nilainya. Nah, ini 0,3 soalnya adalah nomor 3 sedang. Dan nomor soal nomor 5 0,77 nilainya adalah mudah. Jadi kebanyakan soal yang saya buat itu adalah mudah dan sukar dan sangat mudah. Kebanyakan mudah juga. Itu hasil. Sekian, jadi itu cara menguji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda di aplikasi SPSS. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.